Koko izin tanya, Ya, kalau kita pernah memblacklist majikan sama agensi bisa cuti nggak, bisa balik lagi nggak ke Taiwan? kamu pernah memblacklist, kamu mana bisa memblacklist orang? Kabar gembira untuk teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, yang mana di sini dari tim Suara TKI menyediakan jasa penjemputan pribadi, khususnya di Bandara Soekarno. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena tidak usah nanti harus berdesak-desakan, ataupun mungkin harus bergilir diantar ke sana kemari. Jadi dari tim kita, siapa yang menelpon, kita langsung berangkat, jemput, dan langsung hantar ke depan rumah. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa kita, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, kita tunggu. Bukan, dulu KDEI pernah kayak itu. Dulu kan aku pernah berantem sama majikan sama agensi. Terus? Gara-gara di luar job kok akunya berantem sama majikan, terus agensi bela majikan gitu. Terus tiba-tiba mereka tuh mutus kontrak sebelah pihak, cuman aku nggak mau tanda tangan, cuman mereka itu aku laporin ke pihak Depnaker gitu. Oke, terus? Kamu dipulangi? Sekarang udah pindah. Cuman tuh kata teman-teman tuh katanya kalau udah bermasalah gitu, katanya kalau mau cuti susah balik lagi katanya. Apa ya kok? Posisi kamu sekarang kerja nggak? Masih kerja, masih resmi. Masih resmi. Teman kamu mana yang ngomong itu? Bilangin kau nggak ngerti, jangan sok pintar, menjerumuskan nantinya. Kamu masih kontrak kerja atau sekarang? Masih kontrak baru. Udah pindah agensi. Nah, kalau masih kerja ya cuti boleh-boleh saja, asalkan kalau domestic worker hak cutinya kali ya 1 tahun tuh 7 hari, 2 tahun tuh 14 hari, 3 tahun ke atas nih ya, ke atas atau tambah kontrak itu baru 21 hari. Oke? Iya. Nah, persyaratan cuti apa saja kok? Persyaratan cuti itu adalah paspor, PK, pastikan BPJS tenaga kerja kan sudah dibayar, terus tiket sama ARC yang sudah ada re-entry permitnya, dan yang paling penting adalah harus ada persetujuan dari majikan. Nah, jadi kalau untuk masalah cuti, kamu coba obrolin dengan majikan apakah boleh kamu mengambil cuti. Kalau cuti bahasa Mandarin itu kalau nggak salah nianxiu atau nianjia. Oh iya, oke. 我会跟你申请年假，因为我想要回国。Itu kalau dia bilang可以, baru kamu bisa ngomong sama agensi melakukan cuti ini. Ya. Oke, gitu. Oke. Ini kok saya mau cerita, soalnya kan banyak temen-temen tuh yang DM katanya kalau masalah kerja di luar job itu kan saya nyaranin suruh laporin 1955 gitu kan, karena mereka itu pada tanya gitu, kenapa kamu bisa menggulingkan majikan sama agensi sampai dia nggak bisa ngambil pembantu lagi gitu. Ya saya lapor 1955 gitu, karena saya kan dulu jobnya jaga nenek, terus saya suruh masak buat 30 orang, suruh ngurusin rumah gitu. Terus akhirnya saya banyak dikomplain tuh, karena saya kan capek, karena saya nggak mau ngerjain. Singkat cerita, saya di sana tuh 1 tahun berantem sama majikan sampai banting-banting piring. Pecah dong. Terus karena kan itu melanggar oleh majikan itu kan melanggar kan. Terus saya lapor ke agensi malah bela majikan. Kan kamu di sini kerja gitu kan, kamu harus ngikutin majikan. Terus setelah itu saya bilang nggak mau, terus katanya lapor aja ke agensi. Terus singkat cerita akur sama majikan, terus berantem lagi. Akhirnya tiba-tiba majikan itu besoknya mutusin kontrak. Terus saya telepon 1955, saya lapor polisi. Di situ terjadilah mereka itu perdebatan, katanya tuh pihak Depnaker tuh sama shelter
itu majikan kamu itu sama agensi katanya udah nggak bisa ngambil babu lagi katanya. Nah, itu jadi gini. Sekarang kalau kalian sudah melakukan pelaporan, apalagi pelaporan kalian ditanganin oleh pihak KDI, terima kasih buat namanya Pak Arif Sulistyo ya. Pak Arif Sulistyo ini kepala KDI yang sekarang, beliau sangat arif, bijaksana juga menurut saya. Ketika kalian melakukan pelaporan ini, maka agensi harus cepat-cepat menyelesaikan masalah kalian. Kalau tidak melakukan penyelesaian masalah, maka pihak KDI akan melakukan yang namanya sanksi tunda layan. Dalam arti kata, mereka pada saat merekrut yang namanya Suhan itu kan butuh endorsement dari KDI. Itu tidak diberikan. Itu tidak diberikan. Makanya aku bilang sama kalian, kalau bisa melapor, kita harus kerjasama. Kalian melapor di Taiwannya, saya coba bersurat kepada P3MI-nya. Itu akan lebih efektif. Gitu. Oke, Ya udah benar langkahnya kamu, itu udah benar. Kamu pelaporan di KDI toh? Iya, pelaporan di KDI karena waktu itu majikan juga saya lempar piring juga kakinya ada berdarah, makanya mereka itu mutusin kontrak saya kerja. Oh, ya sudah. Menurut saya itu kamu sudah benar. Kenapa? Kalau untuk bekerja di restoran, Bukan di restoran Koko, saya kerja di rumah, cuman saya ngurusin 30 orang suruh masak. Tadinya job 30 pertama orang? datang itu dia 30 orang saya suruh masak. panti jompo ya? Bukan di PRT. Oh, enggak, itu yang yang di rumah itu panti jompo atau panti asuhan? Anak-anaknya itu beda rumah kok sama nenek, dia makan ke rumah gitu. Oh, berarti itu ya panti Panti majikan. Dari situ tuh saya sering ribut sama majikan karena kan saya sering nolak. Terus agensi itu banyak komplain sama saya. Kan kamu sama aja digaji. Ya kalau digaji ya minimal harus ditambahin dong. Ini 30 orang sedangkan job saya kan jaga nenek. Kan fokusnya ke nenek. Kalau mau masak kan khusus saya sama nenek. Katanya saya ngelawan, katanya udah digaji tidak bersyukur. Oke, Berantem. buat kalian ya. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya pekerjaan kalian itu adalah sesuai dengan kontrak. Di Taiwan itu ada yang namanya ART, ada yang namanya perawat lansia untuk domestic worker atau wanita ya. Ada juga yang namanya tuh panti jompo, ada lagi pekerjaan yang namanya babysitter, perawat bayi. Oke? Iya. Pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang ada hubungan dengan pasien atau job desk-nya kalian. Misal, anak. Berarti kalian selain merawat anak itu juga harus membersihkan semua keperluan dia, misalnya sedotan bayi dia, misalnya juga yang lain-lain lah, botolnya dia dan lain-lain. Nah, kalau orang tua, ya orang tuanya dia, ranjangnya dia, kamarnya dia, dan juga piringnya dia, alat masaknya dia, untuk masak nasinya dia, dan lain-lain. Ya, termasuk juga dengan job desk yang lain. Nah, kalau yang ART ini yang bersih-bersih. Kalau job desk kamu itu ART, maka inilah pekerjaan kamu, membersihkan rumah dan juga memasak, merapikan ruangan dan lain-lain. Itulah pekerjaan kamu. Nah, kalau job desk kamu itu merawat orang tua, berarti memasak itu bukan tugas kalian. Tapi kalau job kamu itu ART, maka job desk kalian juga termasuk dalam memasak itu.